Bapak, Ibu rahimakumullah, pengajian kita pada malam hari ini tentang muamalah. Tapi muamalahnya kita berbicara bagaimana fikih tata kelola pelaksanaan ibadah kurban. Jadi bagaimana fikih tata kelola pelaksanaan ibadah kurban. Kita tidak bicara tentang fadilahnya, kita tidak bicara kriteria kambingnya, tapi gimana tata kelola pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadi landasan pengajian kita pada maghrib hari ini adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifaihima. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor domba berwarna putih campur hitam, berarti cantik, ya kan? Bagus dombanya dan bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri dengan tangan beliau, membaca basmalah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas sisi kedua domba tersebut. Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu, adalah pertanyaannya adalah apa hukum dasar tata kelola pelaksanaan ibadah korban? Apakah ibadah korban itu dilakukan secara sendirian atau pada dasarnya pelaksanaan ibadah korban itu dilakukan secara berjamaah? Jadi apakah hukum dasar berkorban itu secara berjamaah atau secara sendirian? Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis yang kita bacakan tadi bahwa sesungguhnya tata kelola pelaksanaan ibadah korban itu dilakukan secara sendirian. Itu hukum dasarnya, dilakukan secara sendirian. Jadi siapa yang ingin berkorban, dia yang mencari hewan ternaknya, dia potong sendiri, dia kuliti, distribusikan dan dibagi kepada masyarakat dan warga, dan itu adalah tanggung jawab pribadi yang berkorban. Itu hukum dasar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya ialah apa hubungannya antara peserta dengan panitia kalau ibadah korban dilakukan secara kolektif atau berkelompok? Seperti layaknya lazimnya kita di masyarakat kita, itu kan dilakukan secara berjamaah, katakanlah masjid sebagai panitianya. Pertanyaannya apa hubungannya antara peserta dengan panitia? Dalam kajian fikih muamalah, Bapak Ibu, ada 2 bentuk hubungan antara peserta dengan panitia. Hubungan yang pertama disebut dengan namanya wakalah. Wakalah artinya panitia adalah wakil daripada peserta, atau bahasa lainnya panitia perpanjang tangan dari peserta. Wakalah ini adalah akad sosial, tidak dibayar apapun, murni tolong menolong. Karena kita pahami 10 awal Zulhijjah atau bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat luar biasa melakukan amal soleh. Maka hubungan wakalah ini ada memang sosial, tidak ada upah mengupah, murni tolong.
Bu, biar kami bantu prosesnya, mulai pemotongan sampai mengkuliti dan distribusi dibantu oleh panitia, dan itu sifatnya sukarela. Dalam bahasa fikih muamalah disebut dengan namanya at-tabarru'at, artinya akad sosial, tidak ada bisnis, tidak ada uang dalam hubungan tersebut. Itu namanya hubungan wakalah, bahwa panitia perpanjang tangan dari peserta. Yang kedua, hubungan antara peserta dengan panitia itu adalah hubungan upah mengupah atau ijarah mengujroh. Arti upah mengupah. Jadi bolehkah panitia diupah? Hukumnya boleh. Karena Pak Ibu sekali lagi, karena peserta tidak punya waktu, tidak punya skill untuk tersebut, maka dia mengupahkan kepada panitia kepada orang tertentu, dan hukumnya dibolehkan Pak Ibu. Cuma yang menjadi pertanyaannya ialah, sesungguhnya kalau hubungannya wakalah, apa artinya hubungannya perpanjangan tangan daripada peserta, maka kaedah wakalah itu ialah sesuatu yang boleh dilakukan oleh panitia, sesuatu yang boleh dilakukan oleh peserta, maka panitia boleh melakukannya. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta, maka panitia tidak boleh melakukan hal tersebut, karena panitia berpanjang tangan dari peserta. Nah, jangan sampai pula Pak Ibu panitia lebih menentukan daripada peserta. Kalau bahasa awak Pak, angin lo tadah daripada gale. Nah, itu pahami Pak Ibu. Seroman Pak Ibu kita seseorang punya pembantu, lebih menentukan pembantu ketimbang majikannya, ya kan? Nah, itu salah Pak. Itu hubungan sukarela. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh peserta boleh dilakukan oleh panitia. Kita akan bahas Pak dari wakalah ini. Kalau itu yang menjadi kaedahnya, apa artinya bahwa peserta mengamanahkan kepada panitia atau panitia perpanjang tangan dari peserta? Artinya ialah seluruh biaya-biaya, mulai mendatangkan hewannya sampai distribusinya sampai kebersihannya, itu tanggung jawab peserta. Tunggu peserta. Maka sewaktu kita diamanahkan sebagai panitia, kita hitung berapa biaya katakanlah melihat hewan ternak tersebut, berapa makan panitia untuk melihat hewan ternak tersebut, berapa biaya bensinnya, dan berapa makan peserta, makan pekerja, mulai sampai kantong plastiknya kalau itu dibutuhkan, sampai kebersihannya, itu tanggung jawab peserta. Saya contohkan Bapak Ibu, saya contohkan ini. Umpamanya hewan ini datang di sore hari Pak, di sore hari. Kemudian qadarullah sapinya hilang. Siapa tahu jawab yuk? Siapa tahu jawab? Siapa Pak? Kok ragu jawab? Peserta tanggung jawab. Peserta tanggung jawab. Oh, enggak bisa Pak. Kan tas apa ke panitia? Pak, saya membantu judulnya. Itu ini tanggung jawab Pak. Itu contoh hilang Pak. Qadarullah sapi ini mati Pak Ibu. Sampai sore sehat Pak. Pagi hari qadarullah sapi ini mati. Oh, itu tanggung panitia teman. Jangan sampai uang panitia yang keluar. Kalau uang panitia yang keluar, maka yang berkorban adalah panitia, bukan peserta. Karena itu dipahami
Kenapa lang bayi Pak? Pak kamang bayi belum berkorban. Yang berkorban itu adalah pemotongan hewan setelah salat Idul Adha. Adapun sebelumnya itu belum berkorban namanya. Nah ini maksud dengan bahwa seluruhnya itu tanggung jawab peserta. Nah, ada kejadian Pak, nggak mau saya Pak. Akhirnya Pak pintu masjid yang keluar. Tentu judul yang berkorban adalah masjid. Nah ini ya Pak yang salah pemahaman seolah-olah tanggung jawab panitia. Nah ini Bapak Ibu di seluruhnya. Mungkin kita bertanya, saya tanya Bapak Ibu, boleh nggak peserta menjual organ tertentu Bapak Ibu? Boleh nggak Bapak Ibu? Peserta nih, saya peserta korban, tapi kulitnya saya jual. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Kalau kulitnya Bapak jual, maka Bapak jauhinya berjalan tanpa kulit. Itu Bapak Ibu kan? Kalau umpamanya kata peserta, Pak kepalanya untuk tukang jagal. Kalau begitu yang dikorbankan jauhi tanpa kepala. Kalau umpamanya kata peserta, Pak untuk Bapak yang bekerja kita kasih kakinya, nggak apa-apa. Berarti korbannya tanpa kulit, tanpa kepala, tanpa kaki. Kenapa? Karena yang dikorban itu adalah tubuhnya saja, sementara kepalanya tidak ikut dikorbankan. Nah, Bapak Ibu artinya apa? Peserta tidak boleh menjual. Kalau peserta menjual itu judulnya adalah peserta korban dan peserta toge jual kulit. Itu judulnya Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu kan? Karena dia menjual kulitnya. Artinya peserta tidak boleh menjual. Kalau itu yang kita pahami, peserta saja tidak boleh menjual, apalagi panitia. Nah, apalagi panitia. Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, kalau katakan kan izin kan nggak boleh Pak. Sekarang panitia punya inisiatif, daripada mubazir Bapak, udahlah kita jual saja dalam kulit ini. Sah nggak jual belinya Bapak Ibu? Sah nggak Bapak Ibu? Saya tanya Bapak Ibu. Sah nggak sah jual belinya Pak? Nggak sah jual belinya. Kenapa tidak sah jual belinya? Karena itu bukan milik panitia. Coba bayangkan Pak, bagaimana hukumnya menjual sesuatu yang bukan milik kita. Jadi Bapak Ibu, panitia bagus sekali, kita jualnya kulitnya, nggak sah jualnya saya bilang. Kenapa? Bukan milik Bapak. Yang kita jual itu milik kita. Oh, kalau izin dari peserta, maka sekali lagi judulnya adalah peserta korban plus peserta toge kulit. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah yang dipahami secara fikih muamalahnya, hubungan yang pertama hubungan wakalah, artinya perpanjang tangan dari peserta. Jadi Bapak Ibu, maaf kalau umpamanya pemotongannya di masjid, di pelataran masjid, kotor masjidnya, siapa tanggung jawab Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Peserta Pak, bukan panitia. Bukan peserta tanggung jawab. Makanya panitia menghitung berapa biayanya untuk berhitung. Oh nggak mau saya Pak potong di rumah Bapak jauh, selesai masalahnya. Ya kan? Kalau peserta tidak mau bayar nggak apa-apa Pak, potong di rumah Bapak, selesai masalahnya. Nggak sopan Bapak potong di masjid, tidak mau melakukan uang kebersihan. Nah itu Pak kurang sopan betul loh namanya. Nah ini berawal karena peserta menganggap itu tanggung jawab panitia. Kan nggak etis Pak, kita suruh pembantu sesama untuk kita di rumah, ini uang 200 beli apa? Kurang Bu, uang kamu pakai sopan nggak Ibu?
Kok lucu ibu ini, masa uang saya dipakai? Apa yang makan pitiam bolo kakak dua. Nah inilah Pak yang dipahami hubungan antara peserta dengan panitia. Itu Pak Ibu. Hubungan yang kedua, hubungan upah mengupah. Boleh Pak. Tapi kata Nabi, nahnu nu'tihim min 'indina. Upah itu dari uang peserta, bukan dari hewan ternak tersebut. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali. Ali diperintahkan oleh Rasulullah apa kata? An-uqassimaluhumaha. Saya diperintahkan oleh bagikan kulit, bagikan dagingnya, bagikan semuanya. Kata Rasulullah, wa alla u'tiya fi jizaratiha syai'an minha. Dan saya diingatkan oleh Rasulullah, kata Ali, jangan engkau berikan sedikit pun kepada tukang jagal, sedikit pun dari hewan ternak tersebut. Akan jelas Bapak Ibu. Nah jadi Pak, dari mana upahnya? Dari saku peserta. Dari saku peserta Pak. Ini Pak, upah katakanlah Pak, 1 ekor sapi mulai dari mengkuliti, pemotongan sampai mengkuliti, katakan biar 250.000, maka itu dari uang peserta. Boleh diupah, nggak ada masalah Pak, boleh diupah. Karena judulnya mungkin ada seseorang yang bekerja profesional, dia itu yang profesinya, maka kita upah, tidak apa-apa, dibolehkan. Makanya Bapak Ibu kita lihat ada biaya korban tuh Pak, umpamanya kita berkorban secara online. Itu kan beragam, bervariasi. Ada yang 2,3, ada 2,7, ada 3 juta. Kenapa Pak? Karena biaya transportasinya, biaya pegawainya, biaya-biayanya tentu dihitung oleh lembaga tersebut. Maka jangan sampai nanti kita membandingkan berkorban di kampung halaman kita. Boleh jadi berkorban di kampung halaman kita tidak biaya dibutuhkan, tapi suatu kita berkorban daerah pedalaman butuh biaya tempur, dan itu tanggung jawab peserta. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ingin kita mengawali mengingatkan kepada masyarakat bahwa panitia ini bisa beramal soleh, artinya sukarela. Dalam fikih disebut dengannya akad tabarruk, akad sukarela. Yang kedua bisa upah mengupah atau disebut dengan akad muawadhah, artinya panitia boleh dikasih upah, tapi upah bukan dari hewan ternak. Kalau begitu Bapak Ibu, kupon. Nah ini Pak, kupon korban itu berapa macam Bapak Ibu? Berapa Pak? 2 saja Pak. Pertama apa Pak? Kupon peserta. Yang kedua kupon warga. Nggak ada kupon panitia Bapak Ibu. Ini belum dibagikan kepada masyarakat. Apa untuk panitia kan? Apa dasarnya panitia mengambil? Ala syarat di kantong untuk panitia Pak. Sesegelas orang. Maaf Pak, tidak sempurna korban kita. Kenapa? Kenapa? Kalau katakanlah dia ambil second kilo, berarti second kilo itu tidak dikatakan sebagai korban. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kupon itu 2 saja Pak. Imma kupon peserta, imma kupon warga. Tidak ada namanya kupon panitia. Kalau panitia minta upah nggak apa-apa, hitung berapa biaya Pak ini uangnya. Kita profesional menghitungnya berapa biaya dibutuhkan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan fikih tata kelola pelaksanaan ibadah korban sehingga korban kita sempurna. Jangan sampai nanti kita berkorban tapi tidak sempurna. Lebih banyak upahnya yang terjadi ketimbang yang kita korbankan tersebut. Ini Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan tata kelola pelaksanaan ibadah korban. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita diskusi bagaimana
distribusi kulit ini Bapak Ibu. Di satu sisi kalau kulit ini dipotong-potong kan mubazir Pak. Mubazir kan Pak kan? Apa yang dapat sedikit mubazir, ya kan? Dijual nggak sah jual belinya, bukan milik panitia, ya kan? Bukan milik panitia. Maka Bapak Ibu solusinya adalah, wallahu alam menurut saya adalah yang pertama, panitia, kita sebagai panitia yang merupakan amanah daripada peserta, kita kan biasanya kan berkoordinasi dengan RT, Pak RT, berapa warga Pak RT yang akan ini Pak, ada 100 kakak, berarti dapat 100 kupon. Oke. Pertanyaan kedua, DRT Bapak RT ini berapa warga yang kehidupannya di bawah standar? Berapa? Oh ada 3 orang Pak. Oke 3 orang. Katakanlah Pak Jawa itu ada 15 ekor Pak Ibu. Katakanlah ada umpamanya 5 RT. Kalau begitu kata 5 RT dan setiap RT punya warga 3 yang miskin. Contoh Pak, contoh saja. Kebijakan panitia, setiap warga yang miskin maka contoh 1 ekor kulit sapi itu diberikan kepada dua warga yang tidak mampu. Boleh enggak Pak Ibu? Boleh enggak Pak? Kenapa tidak boleh Pak? Daging saja boleh dikasih, apalagi kulitnya, apalagi membantu saudara kita yang tidak bercukupan. Jadi Pak, ini untuk harga Bapak kupon daging, besok mereka juga dapat kulit. Oke Pak ya. Pertanyaan berikut adalah kita komunikasi Pak. Kita tanya warganya, Pak, boleh nggak kami bertanya ini kulitnya kan kata Bapak besok nih, ini Bapak kelola, bawa pulang ke rumah atau Bapak jual? Boleh nggak kalau warga menjual Bapak Ibu? Boleh nggak Pak Ibu? Kenapa boleh Pak? Karena sudah milik dia. Kan boleh Pak kan? Kan boleh Pak, karena sudah milik dia Pak. Nggak ada masalah Pak Ibu, ya kan? Oke Pak panitia, rencana saya ingin saya jual. Itu Pak. Oke. Mau nggak kami bantu? Oh mau Pak. Kenapa tidak? Oke, besok Ibu datang saja setelah asar, karena kan sibuk baru. Besok pas toke datang kami jual nantinya. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa boleh Pak? Karena sudah izin orang yang punya, ya kan? Artinya mungkin panitia tapi sudah izin dari orang yang punya. Kenapa panitia? Kan sama saja Pak Ustadz, kita kasih uang kok berbeda. Yang satu menjual yang belum menjadi miliknya, bahkan yang kedua dia menjual izin orang yang punya. Nah Bapak Ibu, itu namanya solusi. Jadi Pak, solusi syariahnya ada Bapak Ibu. Saya kemarin dengan ceramah, saya katakan, oh nggak apa-apa, jual saja. Saya nggak menunjuk saja. Itu bukan milik Pak Ustadz, itu bukan milik panitia. Apa dasar hukumnya masa menjual bukannya milik kita? Makanya lewati syariahnya. Syariah itu kan syariah komplainnya kita lewati, kita jalankan. Kemudian tidak ada unsur mubazirnya. Bapak Ibu, jangankan kulit, boleh nggak warga menjual daging yang sudah boleh Bapak Ibu? Warga dapat daging katakanlah 2 kupon, boleh nggak dia jual Pak? Boleh. Kenapa Pak? Memang milik dia Pak, apa salahnya? Ya kan? Boleh, karena sudah milik dia. Tapi kenapa panitia menjual? Enggak boleh, karena bukan miliknya. Itu nanti muamalahnya Pak. Jelas mana milik kita, mana izin orang yang punya. Kenapa kalau izin peserta tidak boleh? Kaidah tadi Pak, peserta judulnya berkorban, bukan judulnya jual beli. Nah, ini Bapak Ibu menurut saya adalah solusi sehingga syariahnya tetap kita laksanakan. Yang kedua, tidak ada unsur mubazirnya. Ada Pak, tidak ada unsur mubazirnya. Coba Bapak bayangkan kalau
kulit dijual oleh panitia. Kata panitia, uang kulit diberikan kepada anak yatim. Dua salahnya, Pak. Dua salahnya. Apa salah, Pak? Yang pertama, menjual yang bukan miliknya. Yang kedua, memberikan sesuatu yang bukan miliknya kepada orang lain. Itu fikih muamalah itu, Pak. Status kepemilikannya siapa, Pak? Itu, Pak. Makanya kenapa kita membahas korban dari perspektif fikih muamalahnya, sehingga tata kelola berjalan dengan benar dan baik seperti itu, Pak. Terkait dengan pahala kan biasakan fikih ibadahnya, Pak. Tapi kita tata kelolanya sehingga ibadah korban kita ibadah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Karena, Pak, seringkali peserta ini lawak, lucu juga kadang-kala. Dia tidak mau membayar uang kebersihan, kan sombong, Pak. Dibantai jauh di rumah kawan, ada suruh kawan bersihkan, tuh sombong betul namanya itu. Ya kan? Kau sombong betul. Semestinya, Pak, kita nih, Pak, bayar kebersihannya semuanya. Ini tanggung jawab kami sebagai peserta. Nah, inilah bagi rahimahumullah, kita sebagai panitia berkewajiban mengkomunikasikan berapa biayanya, Pak. Biaya satu orang 3 juta. Ini itemnya. Beli jawi sekian, upah sekian, ini beli nasi sekian. Semuanya jelas semuanya. Ini yang sehingga masyarakat warga tahu ini kewajiban saya. Bahkan Bapak Ibu rahimahumullah, tidak heran nanti di satu masjid biaya korbannya beragam, Pak. Bisa beragam, Pak. Betul, Pak? Ada yang 3 juta, bahkan ada yang 4 juta, Bapak Ibu. Kenapa beragam? Karena keinginan peserta. Pak Ustadz, Pak Panitia, saya ingin berkorban dengan per orang 4 juta. Berarti 4 kali 7, Pak, ya. Berapa? Berarti kita mencari jauh lebih. Kenapa kita perpanjang tangan dari peserta? Kan nggak mungkin. Tolong ibu beli. Udah biasa dong, Bu. Ibu, kamu nak beli lontong, ibu dong, sate. Masa iya kita diamanahkan oleh majikan beli lontong, maka kata majikan, nggak bisa. Saya inginnya beli sate, kan nggak mungkin, Pak. Ini perlu dipahami. Panitia ini adalah perpanjang tangan dari peserta. Sekarang Ibu, kita diskusi beberapa menit ke depan menjelang waktu Isya terkait dengan tata kelola pelaksanaan ibadah korban ditinjau dari fikih muamalah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Terkait panitia tadi, Ustaz. Jadi kalau di ingat Ustaz gitu. Jadi ada panitia. Nanti pas hari penyembelihan itu, Ustaz, tanpa diundang, tanpa diajak, jamaah masyarakat lah membantu selesai. Nanti ada bagian-bagian sapi itu yang kayak kaki itu kan, yang biasanya tak mungkin bercacang kan. Nah itu tuh diagen ke kawan-kawan bekerja dari sana. Dan sekarang ada juga kadang-kadang bagi lo daging yang dia kasihkan lo Kantong. Kantong untuk mereka. Memang tanpa angkat di awal San. Karajo lah itu dia daging cie ada gitu San. Iya. Apakah masih tidak boleh? Ya. Makasih, Pak. Jadi kalau panitia dikasih daging sudah pasti namanya upah namanya, ya kan? Kenapa dikasih? Kenapa bakar rajo sih? Ya kan? Itu kan upah namanya. Gak perlu pakai akad pun sudah upah namanya. Apa tuh Pak? Ini panitia upah aja. Ya kan? Jadi, tapi kalau umpamanya potongan hewan itu tidak berguna, katakan, itu lain judulnya, ya kan? Ini kan tadi judulnya apa? Katakanlah daging satu kantong. Bahkan kemarin ada yang jamaah buat cerita, Pak Ustadz, di tempat saya katanya itu ada 100 kantong untuk panitia. Bayangkan itu jelas itu katanya. Sebelum dibagikan jelas ini 100 kantong untuk panitia. Ini katakan tadi bahwa
Kalaupun tidak disebut upah akadnya, sudah namanya upah, ya kan? Nah, itu namanya lisanul hal, afsah min lisanil maqal. Kalau orang Bakarajo dia gigiti sudah namanya upah namanya. Seperti itu Pak. Jadi ini mungkin saya Pak, tentu kita menyampaikan secara persuasif ya. Tentu tanpa menggurui. Saya yakin masyarakat kita ini kalau diberikan pencerahan mereka menerima, ya kan? Menerima, ya kan? Nah, inilah perlu pencerahan kepada. Jadi orang bukan berlomba-lomba menjadi, kadang-kadang kan kawan ini pisau itu bawahnya. Nah, pisaunya bawahnya kan. Boleh lah, pulang leh. Kunci lu. Nah, ini yang kadang-kadang yang atas nama apa itu dulu tadi. Jadi inilah pemahaman ini kepada masyarakat bahwa seluruh hewan itu adalah pertama makanlah, ya kan? Kemudian sedekahkan dan simpan. Tidak satu pun dari organ itu menjadi upah. Nah itu Pak. Jadi ini kadangkala di masyarakat kita, kadang-kadang orang kita ingin murah saja. Saya ingin contohkan Pak sedikit. Kadang-kadang bawanya kita pergi haji ya, pergi haji. Wah, misalkan Pak ini murah nih katanya kan. Nanti pertanyaannya adalah murah, apakah hewan kita itu dipotong? Kan belum tentu. Ya kan? Memang kalau di tempat resmi mahal. Pamana kita ikut berdam di Pangroji, mahal harganya karena lengkap dia semuanya. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan kita ingin murah meriah. Kadang-kadang kita ini membeli sesuatu kita ingat di kampung kita kadang-kadang. Jadi menurut saya bahwa memberikan katakanlah satu kantong untuk orang bekerja sudah pasti itu namanya upah. Seperti itu Pak. Jadi mungkin ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang ikut sebagai panitia berkorban. Seperti itu. Saya Pak Haji. Ya Pak Haji. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama mengenai panitia makan bagian korban dulu. Ya. Dimasak di masjid itu. Ya. Dimakan bersama. Ya. Jadi kampung apa itu? Ya. Nanti yang pertama Ustaz. Yang kedua di luar tema Ustaz. Ini hari tasrik Ustaz. Ya. 13, 14, 15 kan puasa sunnah yang mungkin. Nah 13 ini hari tasrik mana kita pesan Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Oke, Pak. Terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak Ibu, bolehkah panitia memakan katakanlah bagian tertentu, katakan dimasak daging korban itu dimakan oleh. Nah, jawabannya gini Bapak Ibu Pak Haji. Kalau panitia saja yang makan tidak boleh. Tidak boleh Pak Haji. Siapa yang punya kokarde persilakan makan. Siapa nak kokarde mohon maaf, hanya yang pakai kokarde saja yang makan. Enggak boleh, berarti namanya upah namanya. Kalau diumumkan sebentar. Kalau diumumkan beda, kan beda. Bapak Ibu nanti kan tidak ada upah kesannya. Kalau khusus kan upah namanya. Diumumkan, Bapak Ibu maaf sekali lagi atas nama panitia, makannya hanya yang punya kokarde saja. Yang tidak bawa kokarde, mohon maaf tidak bisa makan di sini. Nggak boleh, kecuali nasi bungkus yang dibeli dari uang. Nah, itu beda, nggak ada masalah. Tapi kalau hewan itu dimasak dan hanya dimakan oleh panitia, itu namanya upah namanya. Tapi kalau seluruh warga besok kita yang mentah saja boleh makan, apalagi yang betul kan? Yang mentah saja boleh, apalagi yang sudah dimakan. Pakai hasil deh. Kenapa tidak? Kalau bisa masak sedoalahnya, alhamdulillah betul. Betul kan? Jadi sekali agar tidak ada terkesannya sebagai upah, maka seluruh warga dihimbau untuk makan bersama. Tapi kan kadang-kadang pengumuman kan berujung hanya yang pakai kokarde. Aceh celek lu kokarde tu. Ini yang dikatakan yang tidak dibolehkan. Seperti itu Pak Haji, ya kan? Yang kedua Pak Haji terkait dengan puasa. Jadi gini Pak Ibu. Kalau bertemu larangan dengan anjuran,
maka larangan itu yang pertama sekali. Oh, nggak boleh kita puasa, nggak boleh kita puasa, haram hukum Pak Haji. Nggak boleh kita puasa karena larangan ini. Kalau larangan itu apa kata Allah? Tinggalkan. Kalau diganti dengan 16, 13, 14, 15, 16 ini Ustaz. Oh, enggak usah, jangan diganti. Ini kan lebaran. Bapak Ibu, Allah suruh kita, kan kata orang Arab, Yaumul Aid, Yaumul Ukul Wasyurb. Hari lebaran itu hari makan dan minum. Makan dan minum. Jadi ini perintah Allah, makan, berbahagia. Berarti ini sesuatu yang sangat mulia. Saya tanya Pak Haji, seseorang pergi ke rumah Pak Haji, makanan sudah terhidang. Kecil ke Bapak saja, maaf Pak, kami puasa. Puasa Pak rupanya ya. Makan mana yang terhormat Pak Haji? Dimakan atau tidak dimakan? Hah? Mana senang Pak Haji? Makanan terhidang hanya dilihat oleh jamaah masjid karena semuanya puasa, atau dimakan? Pasti jawabannya kalau makan sangat senangnya. Kalau Allah memberi jamaah makan, alhamdulillah. Makanya yang malin itu, yang ibadah itu bukan hanya mengerjakan saja, ya kan? Tapi sewaktu Allah suruhkan makan kita, ya kan? Bergembira kita. Jadi sekali lagi jangan sampai dipahami ibadah itu hanya ibadah mahdoh saja itu aja. Tapi mengembirakan orang lain, membahagiakan, itu ibadah sangat luar. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum saja sudah bersedekah. Apalagi ikut makan bersama, luar biasa. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau bertemu larangan dengan anjuran, wajib kita dahulukan larangan tersebut. Enggak usah diganti. Kenapa diganti? Allah suruh kita berlebaran. Kenapa diganti? Bahkan nanti kajian fikihnya, kalau hari ini banyak orang hari lebaran, hari Jumat, ada ulama mengatakan boleh orang tidak karena ini hari istimewa. Begitu kira-kira Pak. Jadi sekali lagi, kalau diganti berarti selalu komplain mangarayu kapatol Allah. Itu untuk ibadah. Mangalo rayu kapatan jadi puasa. Alangkah egonya kita kan? Itu artinya mangalo kaparai jadi puasa. Para Allah yang merintahkan kita untuk makan dan minum. Seperti itu Pak Haji. Itu bersama sama Pak Haji. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada perbaikan tata kelola pelaksanaan ibadah kurban kita. Tentu sekali lagi kita mengkomunikasikan dengan bahasa yang santun Bapak Ibu. Jangan bahasa daram-daram, bahasa yang komunikatif, bahasa yang persuasif sehingga masyarakat kita memahami. Karena kita yakin bukan masyarakat tidak mau, tapi karena tidak tahu. Itu intinya, ya kan? Jangan sampai orang ke masjid dimarahi. Nah, kemas saja kena berang lo deh orang tu. Jadi Ibu rahimakumullah, mari kita sampai dengan bahasa-bahasa dan nilai edukasi lebih tinggi. Insya Allah kita yakin masyarakat kita masyarakat yang sangat menerima perubahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.